تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana hukum sholat wajib di atas kendaraan? Ada kasus di mana kita berada di atas pesawat dalam waktu yang lama. Contohnya kalau antum berangkat umroh dengan salah satu penerbangan, ya, yang singa bersayap, ya, itu tidak ada tempat sholatnya, dan antum berada di atas kendaraan kurang lebih selama 9 jam. Tentunya akan menjadikan beberapa waktu sholat itu lewat. Ada tempat khusus untuk kita sholat, maka kita wajib sholat di tempat khusus tersebut. Karena kesulitannya tidak ada. Kesulitannya terangkat dengan disediakannya tempat sholat. Biasanya pesawat-pesawat besar, ya, pesawat yang berasal dari Saudi misalnya, itu ada tempat khusus untuk kita sholat. Maka kita sholat di tempat tersebut. Karena memang Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Sementara kalau di dalam kendaraan tersebut ada tempat sholat, antum berada di atas kapal misalnya, maka antum tidak boleh sholat di tempat duduk antum, tapi antum harus menuju musola dan antum sholat. Allahumma kecuali jika antum bisa memastikan antum bisa sampai ke tempat yang antum tuju dan waktu sholat masih tersisa, ya, maka di sini antum boleh mengakhirkan, atau sholat tersebut antum safar di jam 10 pagi dan antum bisa sampai di jam 5 sore. Maka antum niatkan sholat zuhur antum untuk antum jamak takhir bersama sholat asar. Ya. Begitu pula sebaliknya jika antum safar di jam 1 siang dan antum tahu antum akan sampai di waktu maghrib, maka antum wajukan sholat asarnya ke sholat zuhur jamak takdim. Namun kalau memang tidak bisa, ya, maka masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada suatu jiwa melainkan dalam jangkauan kesanggupannya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak pernah menjadikan agama itu atas kalian sulit. Jadi kalau kita mampu untuk menjalankan sholat dengan sempurna, kita lakukan. Karena keringanan itu terangkat. Namun jika tidak mampu, tidak ada tempat sholat, kita tidak tahu arah kiblat, maka kita duduk di tempat kita tentunya setelah kita bersuci. Kalau ada air dengan air, kalau tidak ada air maka kita bertayamum dan insya Allah ada air. Ketika antum bepergian, antum bawa air. Air 1 botol itu cukup untuk wudhu 10 orang. Karena Nabi SAW kana yatawadda'u bimuddin wa yaghtasilu bi arba'ati amdad. Nabi SAW berwudhu dengan 1 mud. Cukup. Mandi dengan 4 mud. Ada seorang yang berkata, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Dibantah langsung oleh Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Kana yakfi man huwa afdalu minka wa awfaru minka sya'ra. Air 4 mud itu pernah mencukupi orang yang lebih baik darimu dan lebih lebat rambutnya daripada engkau. Cuma kita terbiasa boros jemaah sekalian. Kalau enggak 1 ember itu enggak puas kita berwudu. Kalau enggak 1 bak enggak puas kita mandi. Ya. Nabi SAW wudu beliau seperti itu. Jadi kita bawa air sedikit, cukup kita ratakan air tersebut ke seluruh permukaan tubuh yang wajib untuk dicuci atau wajib untuk diusap. Kemudian kita sholat. Nah, kemudian ketika sholat jamaah sekalian, ketika ada kesulitan, maka ketahuilah yang diberikan keringanan hanya bagian yang kita tidak mampu untuk lakukan. Antum sedang sakit kaki misalnya. Antum tapi mampu berjalan menuju masjid, maka jangan mulai sholat antum dalam keadaan duduk. Karena sebagian ulama mengatakan sholat itu tidak sah. Sebagian.
Karena takbiratul ihram di antara syarat untuk melakukannya harus ditunaikan dalam keadaan berdiri. Jika kita sanggup berdiri, itu syarat takbiratul ihram. Kalau kita mampu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kita takbir dalam keadaan berdiri, setelah itu baru kita duduk. Jadi jangan, ini kalau mampu, namun kalau tidak mampu dari awal, maka silahkan gitu loh. Namun kalau kita mampu untuk berjalan menuju masjid, artinya kita mampu untuk sekedar berdiri melaksanakan takbiratul ihram. Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram baru kita duduk. Karena sebagian para ulama mengatakan takbiratul ihram di antara syarat melakukannya harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Anda tidak katakan semuanya. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, namun menghindari khilaf para ulama itu baik jamaah sekalian. Karena ini lumayan besar resikonya. Maka kita takbir dalam keadaan berdiri, setelah itu baru kita duduk. Namun kalau kita sanggup berdiri, tidak gugur kewajiban berdiri dari kita berdiri. Kita tidak sanggup apanya, tidak sanggup rukuknya yang kita tinggalkan. Kita ganti dengan isyarat atau membungkukkan badan. Yang kita tidak bisa duduknya yang kita ganti gitu loh. Jadi ketika kita tidak mampu, tidak serta-merta semua sholat itu berubah hukumnya, enggak. Yang berubah hanya yang tidak kita sanggupi saja. Karena kita punya sebuah kaidah fikih di dalam syariat kita, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu hanya boleh kita ambil sekadar daruratnya saja. Yang di luar keadaan daruratnya tidak boleh kita ambil. Maka kita wajib menjalankannya sekemampuan kita. Jika kita tidak mampu berdiri yang kita tinggalkan, rukuk dan sujud tetap kita jalankan dengan sempurna. Sebaliknya jika kita tidak mampu rukuk dan sujudnya, berdirinya kita laksanakan dengan sempurna, rukuk dan sujudnya yang kita gantikan. Dan begitu semua untuk gerakan sholat yang lain.